Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novin Karamadani dari kelas 10 IPS 2. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai hidrologi dan pembagian. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Sedangkan siklus hidrologi atau siklus air adalah tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Hidrologi terbagi menjadi 3. Pertama, siklus air pendek. Pada siklus ini, air mengalami penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air laut, danau, sungai, atau permukaan air lainnya yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi adalah panasnya matahari. Lalu setelah mengalami penguapan, air mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air dan akhirnya turunlah presipitasi atau yang kita kenal sebagai hujan. Hujan tersebut turun. Dalam siklus hidrologi ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi. Transpirasi adalah menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Siklus air sedang. Pada siklus ini, hujannya tidak terjadi di laut ya, melainkan di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi atau penguapan, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turunlah hujan di darat. Bedanya dengan siklus air pendek adalah hujannya jatuh di darat, bukan di laut. Jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan juga bisa mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali lagi mengulang siklusnya. Tetapi air yang jatuh di darat nggak selalu menjadi runoff, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Terakhir adalah siklus air panjang. Sesuai dengan namanya, siklus ini merupakan siklus yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami penguapan atau evaporasi dan terkondensasi di awan. Namun, hujan yang dihasilkan bukan hujan yang biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau suhu udara pada saat itu sedang rendah. Nanti, setelah musim semi, baru deh salju atau esnya mencair ke permukaan bumi lalu kembali ke laut untuk mengulang siklusnya. Sekian penjelasan saya mengenai materi hidrologi dan pembagiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.